Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih telah menonton video ini. Pada video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang Android, SAP, dan database. Saya akan menjelaskan dulu pengertian dasarnya, kemudian menjelaskan keterkaitan antar ketiga komponen ini. Langsung saja kita masuk ke materi. Kita masuk dulu ke pengantar, karena ada hubungannya dengan materi utama ini. Saya kasih dulu pengantar agar lebih mudah dipahami. Yang pertama itu sosial media. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online, memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sini sosial media sudah menjadi bagian dari manusia pada saat ini, dikarenakan pada musim-musim corona seperti ini memaksa kita untuk beraktivitas di rumah, dan juga untuk dapat kita berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain. Media sosial atau sosial media itu hadir untuk itu. Kemudian sini saya mengambil sumber dari We Are Social Hotsuite 2020. Saya ambil aplikasi atau yang biasa kita gunakan dalam bersosial dengan manusia atau dengan teman-teman di dunia maya. Saya mulai dari paling bawah, yaitu WeChat. WeChat suatu aplikasi kirim pesan. Saya jarang menggunakan ini WeChat, tapi kebanyakan orang-orang menggunakan WeChat untuk menghubungi orang yang berada di sekitarnya. Karena di aplikasi WeChat itu saya pernah download juga, tapi saya tidak terlalu sering pakai karena orang lebih banyak memakai WhatsApp, jadi saya menghapusnya. Tapi secara pengalaman, WeChat itu digunakan untuk mencari temannya itu pakai lokasi. Jadi kita bisa menemukan teman-teman kita, atau kita bisa menambahkan teman di radius HP kita berada. Yang kedua dari bawah, yaitu Pinterest. Ini adalah suatu media sosial juga, tapi dalam tema dia gambar-gambar. Jadi di website maupun aplikasi Pinterest banyak sekali gambar-gambar yang di-share atau dibagikan oleh penggunanya, maupun di-share, mengupload
tentang gambar-gambar yang 3D maupun tidak. Saya biasa menggunakan Pinterest atau mencari-cari gambar yang eh, kualitas HD untuk wallpaper HP, karena kebanyakan gambar-gambar bagus juga itu ada di Pinterest. Segala macam hal tentang gambar ada di Pinterest menurut pengalaman saya dalam menggunakannya. Kemudian lanjut lagi, aplikasi selanjutnya LinkedIn. LinkedIn eh, saya menurut pengalaman saya, LinkedIn itu digunakan untuk mencari pekerjaan. Jadi biasanya orang mencari pekerjaan itu atau membuka lowongan itu biasanya di LinkedIn. Dari pekerjaan yang dari pekerjaan ditawarkan sampai eh, segala macam hal pekerjaan ditawarkan. Bisa juga melihatnya ada kotak-kotak khusus yang LinkedIn menawarkan pekerjaan yang dibuka di dalam atau di radius tempat Anda berada. Jadi LinkedIn ini memudahkan Anda untuk menemukan pekerjaan atau menambah daftar pilihan pekerjaan agar mudah dipilih di sekitar Anda. Lanjut lagi, FB Messenger. Saya sudah mulai jarang-jarang menggunakan Facebook. FB Messenger ini suatu aplikasi kirim pesan, tapi khusus untuk platform atau aplikasi Facebook. Pada aplikasi, kalau di browser atau di websitenya kita bisa langsung ngechat, tapi kalau di aplikasi Android, di platform Android maupun iOS menggunakan Messenger. Kemudian Line sama halnya juga aplikasi pesan mengirim pesan, tapi di Line aplikasi ini itu mengandalkan atau mengunggulkan stikernya, karena di Line itu ada banyak macam pilihan stiker yang bisa dipakai atau digunakan dengan membayar atau top up. Ada juga stiker-stiker gratisnya, tapi biasa saja. Tapi kalau yang berbayar itu, yang bagus itu biasanya yang berbayar. Kemudian Twitter, seperti kita ketahui, aplikasi Twitter tempatnya orang-orang untuk nge-tweet, membahas membahas segala hal tentang hidupnya, ada yang biasa curhat maupun sebagainya. Saya tidak jarang memakai Twitter, jadi saya hanya pernah mendownloadnya, tapi tidak lanjut menggunakannya karena tidak terlalu begitu tertarik dengan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya itu Instagram. Ini salah satu aplikasi yang terinstall di HP saya, yang mana Instagram ini aplikasinya sangat bagus dalam men-share atau membagikan kegiatan kita, karena di Instagram juga tersedia fitur filter atau AR
yang digunakan untuk foto-foto, khususnya cewek-cewek atau ciwi-ciwi, menggunakan Instagram. Kita membuat status agar lebih menarik lagi. Dari segi tampilan Instagram saya suka. Kemudian Facebook, Facebook saya sudah mulai tinggalkan. Saya dulunya Facebook saya pakai eh, di warnet, tapi sekarang warnet sudah jarang karena kebanyakan orang sudah apa lebih menyukai memakai HP dalam beraktivitas. Jadi sudah mulai jarang orang menggunakan Facebook, tapi masih ada, tapi tidak sebanyak dulu. Kemudian WhatsApp atau WA, ini adalah suatu aplikasi yang paling banyak digunakan karena sebagai aplikasi yang mengirim pesan, banyak juga yang memakainya karena WhatsApp itu ringan, salah satu aplikasi pengirim pesan yang ringan dan mudah juga digunakan. Kemudian YouTube, ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia karena di YouTube ada video yang menjadi keunggulannya, yang dimana ada blogger, konten gamers, pengetahuan juga banyak di sana, karena kebanyakan juga orang menyukai cara belajar dengan video, contoh secara langsung dibandingkan dengan membaca teks atau membaca buku atau membaca di browser. Kebanyakan juga orang mencari hiburan di YouTube, misalkan video-video lucu dan sebagainya. Ada banyak konten bermacam-macam di YouTube yang membuat orang tertarik untuk mendownloadnya. Dan aplikasi YouTube juga mulai menjadi suatu penghasilan bagi seseorang yang menjadi YouTuber, yang videonya menarik untuk ditonton. Itulah penjelasan singkat mengenai aplikasi-aplikasi yang saya alami dan juga alasan mengapa aplikasi atau media sosial ini digunakan paling banyak itu berkomunikasi antar sesama. Dari ribuan aplikasi, saya mengambil 10 yang paling banyak digunakan di tahun 2020. Selanjutnya, mungkin penjelasan Android sudah dijelaskan minggu lalu, tapi saya ingin mereviewnya kembali karena supaya agar lebih mengerti juga yang materi sebelumnya, karena materi sebelumnya berhubungan dengan materi ini. Android merupakan salah satu sistem operasi atau operating sistem berbasis mobile yang sangat banyak digunakan sekarang ini, utamanya pada telepon pintar atau smartphone ataupun tablet. Mengapa saya sebenarnya REST API itu bisa berkomunikasi dengan banyak platform, tapi saya mengambil karena mata kuliahnya mobile ya, dan disarankan juga mengambil Android,
ya saya pilih Android. Dan juga saya juga memakai HP yang menggunakan operating system berbasis Android. Jadi saya hanya mereview materi Android, memperkenalkan yang mana itu Android. Android itu sebagai alatnya. Kalau pada materi ini, kan di materi ini ada Android, REST API dan database. Jadi satu komponennya itu Android, yang mana Android ini menjadi biasa kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya REST API. REST API atau singkatan dari Representation State Transfer, yang mana REST itu sendiri adalah sebuah software arsitektur. Intinya REST itu suatu style atau rules, peraturan, arsitektur dan komunikasi yang sering digunakan dalam pengembangan web service. Misalnya, kalau pergi ke suatu link atau URL, proses ini disebut request, dan ketika data balik itu disebut response. Jadi kalau kita pergi ke atau mengklik suatu link dan terbuka halaman web, itu disebut request, dan juga ketika ada balasan atau responnya, ada data balik, atau biasa disebut dengan response. Sini saya typo, harusnya kalau di sini. Lanjut, singkatan tadi arti dari singkatan REST, kemudian selanjutnya API, yaitu Application Programming Interface, atau secara singkatnya memungkinkan aplikasi berkomunikasi satu sama lain. Artinya ini aplikasi dapat meminta atau berkomunikasi dengan aplikasi lain. Misalkan Android dengan website, Android dengan Android dengan web dengan desktop, dan sebagainya. Jadi di mana itu pertukaran data itu ada. Kemudian database. Basis data dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, software, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Jadi ini database, tempat penyimpanan data-data yang telah dikumpulkan, telah disimpan di data tersebut. Intinya database itu tempat menyimpan data. Lanjut, kelemahannya REST mengonsumsi model point-to-point komunikasi, tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi, di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Kemudian nomor 2, kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan keandalan pesan, dan lain-lain, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan atau dipecahkan sendiri. Misalnya ini kalau ada teknologi baru, dan untuk dapat support dengan REST itu
harus dipecahkan sendiri. Ketiga, berkaitan dengan model transport HTTP. Ini sambil dari codepolitan.com, kelamaan REST-nya. Kemudian kelebihan REST bisa digunakan oleh banyak bahasa pemrograman dan banyak platform. Jadi REST ini sudah support atau mendukung banyak platform dan bahasa pemrograman agar dapat terhubung. Itulah salah satu keunggulannya juga. Yang kedua, yaitu lebih sederhana atau simpel untuk dikembangkan ketimbang SOAP. Di sini SOAP mirip dengan REST API, tapi lebih sulit dalam pengembangannya. Orang lebih suka memakai REST API dalam pertukaran data. Yang ketiga, sudah dipelajari, tidak bergantung pada tools. Di internet sudah banyak materi-materi yang menyediakan atau materi-materi yang telah disediakan oleh internet tentang REST API, bagaimana membuatnya. Silakan cari saya sendiri, entah itu dicari biasa di Google, dan juga kalau mau belajar dengan video ada di YouTube. Yang keempat, ringkas dan tidak membutuhkan layar pertukaran pesan messaging tambahan. Jadi tidak menggunakan layar pertukaran. Jadi data langsung terkirim. Yang kelima, secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Sumber dari codepolitan.com. Jadi web service itu memang dibuat dan dirancang lebih dekat web, lebih mirip dengan web. Terus selanjutnya, metode HTTP yang umum digunakan dalam arsitektur berbasis REST. Di sini ada 4. Yang pertama, GET menyediakan hanya akses baca pada resource. Jadi ketika untuk mengambil data ke the source, di sini resource adalah database atau ya kita yang dibuat oleh programmer web backend, dibuat terus mau mengambil nilai atau data, bisa memakai fungsi yang namanya get. Jadi dapat mengambil data. Kemudian put digunakan untuk menciptakan resource baru. Untuk membuat resource baru, misalkan kita mau menambahkan resource, tapi jadi misalkan kita menambahkan resource atau insert, kemudian delete digunakan untuk menghapus resource. Jadi ketika kita menghapus suatu data, maka digunakan fungsi atau metode delete ini. Kemudian post digunakan untuk memperbaharui resource yang ada atau membuat resource baru. Post ini digunakan untuk mengirim data, biasanya pakai untuk mengupdate maupun membuat resource baru. Itulah penjelasannya dari metode HTTP yang umum digunakan dalam arsitektur berbasis REST. Kemudian di sini kita telah sampai di cara kerjanya. Paling pertama itu harus ada sebuah REST server yang akan menyediakan resource data.
Sebuah REST client akan membuat HTTP request ke server melalui sebuah global ID atau URL, dan server akan merespon dan mengirimkan balik sebuah HTTP respons sesuai dengan yang diminta klien. Ini adalah sebuah gambarannya. Jadi misalkan kita, misalkan ini klien adalah orang-orang yang menggunakan aplikasi kirim pesan maupun yang tadi sudah saya jelaskan, yang mana itu Instagram, YouTube, dan sebagainya. Ketika ingin mengirim pesan, pesan tersebut tidak langsung ke database. Pesan itu dulu ke REST API, kemudian melalui pesan tersebut terkirim melalui REST API, kemudian menggunakan REST API, kemudian REST server atau database melihat apa yang di request oleh klien atau yang tadi, atau Android mengirimkan tadi. Kemudian setelah data yang telah diminta dan melihat data yang telah diminta, terus mengirimkan balik data atau respons ke klien menggunakan jalur atau web service request REST API. Jadi misalkan kita ingin meload suatu gambar atau menonton suatu video, request aplikasi tersebut dulu memanggil video yang diinginkan, terus mengirim video tersebut dan di load atau diputar di HP kita. Misalnya seperti itu gambaran. Kita akhirnya sampai pada kesimpulan yang mana REST API merupakan teknologi yang sangat berperan dalam sosial media, karena REST API dapat menjembatani atau sebagai penghubung antar platform dalam bertukar data. Jadi REST API sangat berperan dalam pengembangan aplikasi hingga saat ini, mana developer itu menggunakan REST API dalam bertukar data. Cukup sekian pada presentasi saya pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ada kesalahan kata maupun kesalahan informasi, mohon dimaafkan. Saya Valendion, STB 172208. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Bye bye.